Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Media Dewi Fajar Risanti, NIM 241142198, tombol 503. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang estetika Cina. Estetika Cina berasal dari bahasa Yunani yang artinya estetik. Yang pertama kali dipakai oleh filsuf Alexander Gottlieb Baumgartner pada tahun 1735 sebagai pengertian ilmu tentang hal yang dapat dirasakan lewat perasaan. Estetika juga merupakan cabang filsafat yang mempunyai keindahan dan membahas bagaimana keindahan yang dapat terbentuk, serta bagaimana agar bisa merasakan. Taoisme, konsep alam dan manusia. Kata Taoisme berasal dari kata Tao yang artinya jalan. Pendiri Tao adalah Lao Tzu. Lao Tzu hidup pada abad 6 Masehi. Kitab suci Tao disebut Tao Te Ching yang ditulis Lao Tzu, dan tokoh lain adalah Chuang Tzu, hidup pada abad sebelum Masehi. Filsafat yang menduduki tempat penting di Cina. Pengaruh Tao terhadap kebudayaan Cina tidak sebesar Konfusianisme. Tao mempunyai pandangan metafisik dan spekulatif terhadap kodrat realitas, alam, dan manusia. Konsep alam. Tao sebagai prinsip totalitas memiliki dua unsur yang berlawanan, yaitu yin dan yi. Kedua unsur ini bisa diartikan sebagai gelap dan terang, negatif dan positif, aktif dan pasif, ada dan tidak ada. Dalam Tao, penghormatan kepada mereka yang lembut mempunyai orientasi pada diri manusia. Seluruh kekuatan Tao merupakan seluruh kekuatan yang mempunyai pengaruh terhadap kekuatan Yin dan Yang. Di dalam konsep Tao, Yin mempunyai sifat yang pasif, sedangkan yang bersifat aktif. Pasivitas Yin merupakan emanasi dari bumi, sedangkan aktivitas Yang merupakan emanasi dari surga. Interaksi antara Yin dan Yang akan menghasilkan harmoni dan keselarasan. Konfusianisme pada estetika Cina, konsep alam. Pada konsep Konfusianisme, persamaan kodrati secara prinsip berdasarkan pada argumen tentang akal budi evaluasi yang dimiliki oleh semua orang. Bagi Konfusianisme, hierarki sosial juga dianggap bersifat kosmis. Ada antara Konfusianisme dan Taoisme. Dalam Konfusianisme lebih menekankan pada aktivitas sebagai keutamaan untuk mencapai kebahagiaan dan kedamaian. Manusia harus mentaati hukum atau kebudayaan masyarakat. Bagi Tao menganggap sikap tersebut merugikan manusia. Etika dan filsafat politik Taoisme bersifat pasif dan negatif. Sedangkan pada Konfusianisme bersifat aktif dan positif. Selanjutnya, Tao merupakan realitas mutlak dan terakhir bersifat impersonal. Dan realitas terakhir dalam Konfusianisme adalah surga. Dalam kebudayaan Cina, konsep Tao dan Konfusianisme saling melengkapi. Prinsip-prinsip keindahan dalam seni lukis Cina. Filsuf Cina pada akhir 5 Hsieh-ho menyusun 6 prinsip dasar bagi para seniman. Terkenal dengan canon estetika Cina, yaitu prinsip pertama Ciyu Xingtung. Ciyu Xingtung, di mana prinsip ini menggambarkan bersatunya roh semesta dengan dirinya, sehingga ia mampu menangkap keindahan atau dari Tao, dan kemudian mewujudkan pada karyanya. Prinsip kedua, Fang Yongqi. Prinsip kedua menggambarkan kemampuan menyerupai roh Ciyin atau roh keindahan dengan cara mengesampingkan bentuk dan warna yang semarak.
Beberapa lukisan Cina saat ini penuh dengan ruang kosong dan kesunyian. Prinsip ketiga, Yin Wu Xiang Xing. Prinsip ini merefleksikan objek dengan menggambarkan bentuknya, yaitu konsekuen terhadap objek yang dilukis atau yang disusunnya. Cheng Henglo mengatakan seni lukis barat adalah seni lukis mata, sedangkan seni lukis Cina adalah seni lukis ide. Di sini seni lukis Cina mementingkan esensi bukan eksistensinya. Prinsip keempat, Sui Lei Sai, menggambarkan tentang keselarasan dalam menggunakan warna. Seni lukis Cina dalam menggunakan warna tidak bersifat fungsional, tetapi lebih bersifat simbolisme. Estetika warna para pelukis Cina ditentukan oleh teknik akuarel tinta monokromatis untuk membabarkan suasana hati. Prinsip kelima, Ting Ting Wei Chi. Prinsip kelima menggambarkan tentang perorganisasian, penyusunan, dan atau perencanaan dengan pertimbangan penempatan dan susunan. Seni Cina mengajarkan agar mengadakan semacam perencanaan terlebih dahulu sebelum berkarya. Yang terakhir, prinsip keenam, Chuan Mu Ai Xie. Prinsip keenam memberikan ajaran untuk membuat reproduksi agar diteruskan dan disebarluaskan. Prinsip keenam ini dihubungkan doktrin Cina tentang meniru suatu gagasan yang jelas tentang gagasan kita tentang tradisi yang merupakan suatu inti atau kekuatan vital yang diturunkan dari generasi ke generasi. Sekian presentasi saya tentang estetika Cina. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.